Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Gustin dengan NIM 0606 1282 227019. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Destriani, Magister Pendidikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana saya bisa memprestasikan presentasi saya pada hari ini dan saya bisa dalam keadaan sehat walafiat, dan Ibu Destriani Magister Pendidikan. Langsung saja, pertama yaitu hakikat strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya strategi pembelajaran, diharapkan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua, komponen strategi. Dalam strategi pembelajaran terdapat suatu sistem perencanaan yang telah disiapkan atau dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran. Sasaran tersebut atau tujuan merupakan kemampuan yang harus dikuasai peserta didik. Metode pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah. Adalah suatu cara pengajaran yang dilakukan guru secara monolog. Pembelajaran dilakukan suatu arah. Aktivitas peserta didik yang menggunakan metode ini hanya menyimak sambil sekali mencatat. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran. Agar mengetahui strategi pembelajaran telah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum perlu adanya suatu kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dengan mengadakan kegiatan evaluasi. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dikembangkan atau diturunkan dari model pembelajaran dari beberapa pengertian di atas. Strategi pembelajaran meliputi rencana, metode perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Mengidentifikasi dan menentukan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dari sasaran target dan harus dicapai dengannya mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukan. Yang kedua, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah step by step yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah step by step agar ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur atau kriteria dari patokan ukuran standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan eksperimen usaha. Dari keempat di atas dapat diringkas bahwa menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif dan tepat. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan teknik pembelajaran. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimum untuk keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Prinsip strategi pembelajaran. Pengertian prinsip pelajaran. Prinsip dapat dikatakan juga landasan prinsip pelajaran menurut Larsen dan Preman 1986 dalam Svani dan kawan-kawan 1997. 1998 adalah Prespan the Practical Work of the Method. Prinsip pelajaran adalah kerangka teoritis sebuah metode pembelajaran. Kerangka teoritis adalah teori-teori yang mengarahkan harus bagaimana sebuah metode dilihat dari segi
dari segi bahan yang akan dibelajarkan, prosedur pembelajaran atau bagaimana siswa belajar, dan bagaimana guru mengajarkan bahan gurunya dan siswanya. Prinsip pembelajaran bahasa. Yang pertama, pemilihan dan penyusunan bahasa pelajaran bahasa yang akan dibelajarkan. Yang kedua, pengaturan proses belajar mengajarnya, bagaimana mengajarkan dan mempelajarinya, hal-hal yang berhubungan dengan pendekatan, teknik, media, dan sebagainya. Yang ketiga, guru akan mengajarkannya, persyaratan yang harus dimiliki, serta aktivitas yang harus dilaksanakan. Yang empat, siswa mempelajari berkenaan dengan aktivitas. Dan yang terakhir, hal-hal lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Sumber prinsip pembelajaran. Yang pertama, teori belajar. Yang kedua, teori belajar bahasa. Yang ketiga, teori bahasa. Yang keempat, teori psikologi. Fungsi prinsip pembelajaran. Istilah fungsi berasal dari bahasa Inggris function yang memiliki banyak arti, antaranya jabatan, kedudukan, kegiatan, dan sebagainya. Fungsi atau peran adalah jabatan, kedudukan, dan kegiatan. Jadi prinsip pembelajaran bahasa berfungsi sebagai kerangka teori dan pedoman pelaksanaan bagi komponen-komponen pengajaran bahasa. Sebagai pedoman kerangka teori, setiap butir prinsip pengajaran bahasa memberikan arah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan pengajaran. Macam-macam prinsip pembelajaran. Prinsip motivasi, yaitu dalam belajar diperlukan motif-motif yang dapat mendorong siswa untuk belajar. Dengan prinsip ini, guru harus berperan sebagai motivator siswa dalam belajar. 2. Prinsip belajar sambil bekerja atau pengalaman, yaitu dalam mempelajari suatu apalagi yang berhubungan dengan keterampilan haruslah melalui pengalaman langsung. Seperti belajar menulis, siswa harus menulis. Belajar berpidato harus melalui praktik berpidato. Yang ketiga, prinsip pemecahan masalah, yaitu dalam bahasa siswa perlu dihadapkan pada suatu situasi permasalahan dan guru membimbing siswa untuk memecahkannya. Dan keempat, prinsip-prinsip perbedaan individual, yaitu setiap siswa memiliki perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal seperti inteligensi, watak, latar belakang kekeluargaan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, guru dalam kegiatan pelajaran dituntut dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan itu. Prinsip khusus pembelajaran. Ajarkan bahasa, bukan tentang bahasa, yaitu pelajaran bahasa merupakan aktivitas pembina. Siswa menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, sebagai penutur bahasa. Artinya siswa dilatih keterampilan berbahasa yang hanya dikuasai melalui praktik berbahasa. Jadi pembelajaran bahasa merupakan kegiatan untuk menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang harus dilakukan melalui praktik menggunakan bahasa. Bukan sebaiknya, pengajaran bahasa adalah aktivitas mempelajari teori atau pengetahuan tentang bahasa. 2. Bahasa target. Bukan sekedar objek pembelajaran, tapi juga wahana komunikasi dalam proses pembelajaran atau di kelas. Artinya, kegiatan pembelajaran tidak semata-mata ditunjuk untuk mengenal dan menguasai sebuah target. Akan tetapi proses pelajaran harus menjadikan bahasa itu
sebagai wahana dalam berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa target dalam setiap kesempatan berkomunikasi tentang topik-topik di luar biasa atau pendekatan komunikatif. Yang ketiga, sejauh mungkin gunakan bahasa otentik yang digunakan dalam konteks nyata sebagai sumber bahasa ajar, seperti bahasa di surat kabar, bahasa nyata dalam kehidupan. Keempat, setiap bahasa memiliki sistem bahasanya sendiri. Itu dalam mempelajari bahasa, kedua harus menjaga jangan sampai terjadinya interferensi atau pengaruh bahasa pertamanya terhadap bahasa kedua yang dipelajari. Peran strategi pembelajaran. Adapun berkaitan antara perencanaan pembelajaran secara dan dengan strategi pembelajaran secara, yaitu perencanaan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Sementara untuk mengetahui kualitas pembelajaran harus dilakukan evaluasi pembelajaran, dan hasil evaluasi merupakan bahan pertimbangan untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, dan strategi pembelajaran sejarah sebagai rancangan suatu perencanaan dalam pelajari yang digunakan untuk mengatur kegiatan interaksi dengan peserta didik, pendidik, atau media sebagai sumber belajar sehingga tujuan dalam suatu pelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Strategi pelajaran merupakan cara-cara dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pelajaran tertentu yang bersifat lingkup dan ukuran yang dapat mempertimbangkan pengalaman belajar kepada siswa. Dalam Gerlach dan Early 1980, apabila antara yang pendekatan strategi metode pembelajaran sudah terangkai menjadi suatu kesatuan yang utuh, maka terbentuknya apa yang disebut dengan metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pengajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, metode pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode teknik pembelajaran. Informasi strategi pelajaran. Informasi dapat dikatakan pelaksanaan penerapan atau wujud teori. Kamus Indonesia Inggris 339 John M. Collins dalam bahasa Sadili. Nana Sujana dalam bukunya Sun Haji yang berjudul Strategi Pembelajaran mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan tindakan guru melanjutkan pengajaran. Artinya usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran. Yang pertama yaitu tujuan, metode, serta evaluasi agar dapat mempengaruhi siswa mencapai tujuan telah ditetapkan. Dari definisi di atas bawah yang dimaksud dengan afirmasi strategi pembelajaran adalah pelaksanaan penerapan yang wujud teori tindakan. Guru melaksanakan rencana mengajar, artinya usaha guru dalam menggunakan variabel pengajaran, tujuan, metode, alat, serta evaluasi agar dapat mengevaluasi siswa tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Informasi tahap SD SMP. Struktur pelatihan tidak kurang memuaskan. Para struktur lebih fokus pada teori saja seperti latar belakang dan landasan hukum. Banyaknya pelatihan yang diadakan oleh guru masih kurang karena guru merasa belum menguasai dengan baik materi kurikulum 2013. Waktu atau durasi pelatihan tidak cukup untuk memahami kurikulum 2013. Yang terakhir, para struktur tidak diambil. Kesimpulan, strategi pelajaran adalah suatu cara menunjang pelajaran yang dimana tingkah laku efektif, konektif, dan psikomotor
tentang pelajaran adalah perubahan tingkah laku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.